who do you call when the police murders? Selama ini kan kita mereport sesuatu ke polisi terkait dengan satu kejahatan. Ini ada oknum polisi terjadi di rumah polisi dan korbannya juga polisi, anggota kepolisian. Inilah keputusan yang dirasa paling aman begitu dengan tekanan publik yang luar biasa kan. Icat ini tetap diawasi atau dilindungi oleh LPSK masih terus berlangsung atau karena sudah putusan jadi dia udah nggak jadi tanggung jawab LPSK lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini masih di Berisik Special Edition. Kenapa Special Edition? Karena kita punya banyak sekali narasumber hari ini. Ada Inang Irma Huta Barat. Horas Inang. Apa kabar Inang? Horas. Kemudian ada Bang Heri Firmansyah. Siap. Analis hukum. Pengamat hukum atau analis hukum tuh? Apa aja Bang? Pokoknya lebih ngerti tentang hukum lah teman-teman. Terus kemudian ada Pak Edwin Partogi, ini lewat sambungan Zoom. Selamat sore Pak Edwin. Wakil Ketua LPSK. Wakil Ketua Selamat LPSK. Sore. Apa kabar Pak? Bang Hensat, Bang Imam. Siap. Selamat sore. Kemudian ada Ferry. Siap. Bung Royke Pudihang. Ini omnya Horas Om Roy. Richard ya. Halo Om Roy. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih sudah join. Kalau saya yang buka, berarti kita membahas hal-hal yang lebih serius. Dan Mas Imam akan banyak bertanya. Ya? Lempar bola. Iya, dia biar aman, dia nggak mau nanya. Jadi kalau urusan politik bola lah, Imam buka. Tapi kalau udah urusan hukum, yang rada-rada ngeri-ngeri gini, Imam lebih berani dibandingkan Hensat. Ya, karena dia terlatih di salah satu televisi terlama yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Mas Imam dengan pertanyaan apa tuh? Jadi kita mau ngebahas tentang kita wrap up ya, up case Sambo, case Richard Eliezer, walaupun ada beberapa yang masih belum inkrah karena mereka mengajukan banding ya. Tapi kita mau tanya juga beberapa hal ke para ahli ini tentang kelanjutannya, misalnya seperti apakah ada hubungannya antara kasus Teddy Minahasa dengan kasus Sambo? Itu sebetulnya yang ditanyakan oleh Mas Imam. Saya diminta untuk membacakan gitu ya di studio kita yang ada di Kelapa Gading. Nanti akan dijawab oleh Mas Heri. Nah, ya silakan Mas Imam. Tapi boleh juga tuh kalau itu dijawab dulu tuh. Enggak, kita sebenarnya ya kayak Hensat bilang, kita kepengen nge-wrap up sebenarnya. Ini kan perjalanannya udah panjang, lebar, publik juga udah menyaksikan episode yang berpuluh-puluh kali, mungkin ratus kali, dan kita mungkin kepengen wrap up ini nih Inang nih, dan Mas Heri dan juga Pak Edwin. Saya ingin ke Mas Heri dulu deh, biar ini diskusinya agak ke hukum sedikit. Mas Heri, apa hal-hal yang perlu menjadi highlight dari perjalanan putusan, kemudian dari Pak FS, PC sampai hari ini masih ada ya digelar persidangan. Apa yang paling penting yang menurut Mas Heri perlu diingat oleh semua yang nonton persidangan ini? Ini pertanyaan kelasnya disertasi nih Bang. Karena harusnya tadi malam belajar Pertanyaan S3. Itu, iya. Memang agak berat ya untuk kemudian menyimpulkan dari perjalanan panjang kasus ini. Karena kalau kita lihat kan saksi yang dihadirkan puluhan begitu ya. Ahli juga puluhan. Terjadi perdebatan, bahkan skenario awal itu tembak-menembak, kemudian diakhiri dengan ya bahkan ada beberapa pertimbangan yang dari surat tuntutan berbeda terkait motif gitu ya, kemudian di putusan juga berbeda. Tapi intinya begini, bahwa masing-masing pihak kan sudah menyampaikan upaya banding ya. Upaya banding itu kalau kita berkaca pada KUHP pasal 67 itu kan hak dari masing-masing pihak. Baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum. Jadi ya sah-sah saja itu dilakukan. Kalau ada para pihak yang merasa keberatan dengan apa yang sudah diputuskan ya. Walaupun pada hakikatnya ketika putusan itu sudah dibacakan, maka para pihak yang berperkara di pengadilan itu semestinya harus mengingat asas hukum. Ada istilahnya, ini bahasa Latin ini ya.
biar kelihatan pinter banget gitu. Res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan yang tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Nah, ini kan lagi diajukan upaya banding tadi. Nah, tapi yang paling penting adalah ya kegelisahan masyarakat luas bahwa banyak yang mengatakan apakah hukum dapat bekerja dalam perkara yang melibatkan orang yang punya pengaruh kuat gitu ya. Kita harus ingat bahwa Sambo saat itu adalah Kadif Propam, Jenderal Bintang 2, polisinya polisi. Dan juga Komandan Satgasus Merah Putih ya. Ditambah lagi hal itu. Jadi semakin membuat orang itu dari awal kasus ini, kalau boleh ditanya banyak yang hopeless gitu kan. Bahkan mungkin berhenti di level penyidikan. Mungkin Inang lebih paham terkait hal itu, bagaimana keluarga juga tim kuasa hukum ketika memproses mendorong kasus ini sampai masuk ke ranah hukum. Itu juga jadi bahan perhatian. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Menguras energi, tenaga, pikiran semua. Mungkin biaya bahkan ya Inang ya. Karena harus bolak-balik dari Jambi, sidang ke Jakarta begitu. Itu kan gak ada yang membiayai juga Mas Imam. Jadi kiprah hakim akhirnya ultra petita. Nah, segala macam tuh keren nggak? Nah, dalam konteks ini ya kebetulan aku kan juga lawyer ya, jadi praktisi. Jadi kita sebenarnya nggak kaget bahwa memang hakim bisa saja memutus itu tidak mendasarkan pada tuntutan. Bisa sama, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi yang menjadi menarik sebenarnya adalah membaca pertimbangan hakim itu. Yang logika yang masuk akal itu adalah mengapa kemudian misalnya Sambo jadi putusannya maksimal, di 340 kan pidana mati. Tidak berbeda dengan di tuntutan yang hanya mengatakan seumur hidup. Karena salah satu poin yang menarik adalah tidak ada hal yang meringankan. Walaupun sebenarnya kalau kita mau kejar lagi nanti di upaya banding ini bisa jadi bahan juga Inang, Mas Hendra. Jadi simpanan. Iya, bisa jadi simpanan. Nah, itu akan Maksudnya apa kita, tuh? ya, Kita yang awam nggak ngerti nih. karena poin Orang ini kan hukum mungkin tidak ngerti. dibunyikan. Jadi ini juga jadi bahan pertimbangan orang yang keberatan terhadap putusan itu untuk mengatakan ini ada hal yang tidak dipertimbangkan. Kalaulah misalnya dipertimbangkan, seharusnya putusan ini tidak bunyinya demikian. Nah, jadi ini kan jadi poin yang bisa ditarik ke arah sana. Ya plus minus ya hal-hal tersebut ya. Jadi masih ada drama-drama lagi setelah ini gitu. Maksudnya ada perubahan Putusan. putusan vonis gitu atau gimana? Dan banding itu kan nggak bisa terekspos ya, Bang ya? Iya. Nggak seperti di pengadilan kemarin. Jarang sekali perkara yang mengajukan banding itu kemudian terekspos. Kita ingatlah kasus yang viral juga luar biasa, kasusnya kopi sianida. Kan mengajukan banding sampai ke kasasi. Tapi itu kan senyap saja kan. Hasilnya apa itu ya? Kopi sianida itu ujungnya apa? Hasilnya Jessica di Tetap penjara. tetap dipidana dan kalau nggak salah tetap memperkuat putusan pengadilan negeri. Oke. Jadi opsi untuk mengajukan banding itu memang adalah hak dari si terdakwa. Tapi kalau dia punya kuasa hukum, pasti kuasa hukum juga akan ya mempertimbangkan banyak hal. Akan disampaikan kalau Anda mengajukan banding itu belum tentu bandingnya juga akan disetujui. Dan dalam hal ini memperingan hukuman, bisa saja memperberat. Itu adalah konsekuensi logis yuridis yang harus disampaikan juga ketika kita menjadi kuasa hukum kan. Nah, jadi menurut saya kasus ini memang menarik karena kita mungkin pernah membaca ada tagar itu, who do you call when the police murders? Selama ini kan kita mereport sesuatu ke polisi terkait dengan satu kejahatan. Ini ada oknum polisi terjadi di rumah polisi dan korbannya juga Polisi. anggota kepolisian. Mengapa kasus ini begitu menarik atensi publik luar biasa? Jadi kita bisa memahami bahwa orang itu mengawal dengan ada nilai kesungguhan. Kasus Eliezer ini kan ada angel saya nggak tahu Angel termasuk LPSK. angelsnya Punya Pak Edwin. gitu kan. Tapi kan banyak yang mendukung Pak dengan Edwin, punya dengan LPSK, dengan apa ya? Dengan kalau kita lihat kesungguhan begitu, ketulusan hati lah. Ya. Karena kalau logika kebalik-balik ini, Bang Hensat, misalnya, mohon maaf, Karena orang ini membunuh, melakukan tindak pidana, betul. tapi kok didukung begitu? Didukung bahkan sampai ada yang dari luar kota datang memberikan support. Nah, ini bagaimana menjelaskan secara hukum? Saya yang mengajar hukum pidana di Universitas Tarumanegara juga bingung. Gitu. Karena ini logika yang terbalik-balik semua dalam kasus ini begitu. Saya tidak mengajar hukum, saya juga bingung. Pastinya lebih bingung. Kita aja bingung. Hansat katanya mau nanya ke Siapa? Bu Irma. Iya. Ya, silakan. Hansat. Nggak, Tanya ke Inang. saya nanyanya langsung pakai berita aja deh. Ini ada berita begini nih Inang.
orang tua Yosua kecewa Eliezer tak dipecat dari Polri. Dia tembak anak saya. Nah, menurut Inang bagaimana ini kekecewaan ortu? Ya, bisa dipahami ya Mas ya. Orang tua dari Bisa Yosua itu. dipahami bahwa tidak mudah bagi kita untuk memaafkan orang yang menaruh peluru panas di dalam tubuh anak kita ya. Ya, betul. Jadi saya pikir tidak mungkin sakit hatinya Ibu Rosti atau Pak Samuel itu bisa kita rasakan kecuali kita kehilangan anak kita yang dibunuh oleh rekannya sendiri atas perintah komandannya di rumah dinas dan yang membunuh memakai seragam polisi. Ya kan, lalu saya bisa paham ketika memaafkan itu adalah keinginan dari keluarga untuk supaya Icat bicara jujur. Karena Icat kan berjanji akan membela Bang Yos ya kan. Namun dalam hal ini kita harus memahami bahwa keluarga juga melihat bagaimanapun juga apakah justice collaborator, apakah dia yang mengungkapkan hal-hal yang sulit di peradilan, tetapi itu adalah the murderer of my son. Itu adalah pembunuh dari anak saya yang juga polisi. Dan mereka berteman. Jadi ketika pemaafan atau pengampunan itu diberikan kan karena Icat ingin bertobat, ya kan. Hukuman rendah juga kita juga sepakat mungkin sebagai justice collaborator, bahkan Kamarudin mengatakan 5 tahun lah. Atau di bawah 5 tahun, sementara hakim memberikan 18 bulan ya. Jadi itu adalah satu putusan yang sebetulnya memperkuat justice collaborator yang diakui di situ, lalu juga tentu saja upaya LPSK dalam hal ini menjaga Eliezer. Namun sebagai orang tua saya bisa paham kepolisian itu adalah tempat anak saya dibunuh. Anak saya juga seorang polisi yang sedang meniti karirnya, sama-sama ajudan. Jadi pertanyaannya, kalau kita memaafkan Eliezer lalu sudah diberikan hukuman ringan, tadinya saya pernah ngobrol dengan Ito tersayang dari LPSK. Eliezer bisa saja kerja di LPSK, ya kan, tidak perlu harus di institusi kepolisian. Karena sebagai seorang polisi, kalau saya melihatnya akan sulit memberikan contoh kepada polisi yang lain bahwa kamu tidak boleh mengikuti perintah dari atasan yang benar ilegal. Kalau perintah itu membunuh, maka kamu punya hak untuk melawan atau mengatakan tidak. Dan contoh itu tidak bisa kita representasi dari Eliezer. Kalau ada hal kejujuran, ada hal lain yang didukung. Tapi kalau bagaimana polisi bisa memberi contoh bahwa ada polisi yang sudah pernah membunuh, itu menjadi sesuatu yang melekat. Iya dong. Ketika sedang bertugas bahwa dia pernah melaksanakan perintah dari artinya dia dalam sisi mentalitas gampang ditekan. Ya, bahwa dia dalam keadaan tertekan dia akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang menghilangkan nyawa orang. Ketika itu sudah terjadi, maka ketika menjadi polisi itu bisa menjadi trait atau sesuatu yang melekat padanya yang tidak baik untuk dicontoh bagi polisi lain. Itu saja kalau saya catatan untuk memahami apa yang sesali oleh Pak Samuel Huta Barat. Sebelum masuk ke berita ini, mungkin itu juga sebagian menjawab kebingungan tadi. Silakan. Kebingungan Kalau tadi. saya melihatnya sih di kepolisian harus ada contoh juga ya kan. Iya. Kalau if you're a murderer, you will be a murderer forever, right? Memang kalau kita lihat dalam tanda petik reward ya dari apa yang dilakukannya sebagai justice kolaborator kan sebenarnya sudah diputus. Luar biasa. Dari tuntutan 12 tahun turun ke 1,5 tahun. 18 bulan itu ya. udah catatan yang bagus banget begitu. Tapi kita juga nggak tahu kebijakan ini kan di institusi ya. Pasti ada banyak hal-hal yang dipertimbangkan entah faktor non teknis. Apakah ini kemudian jadi keputusan yang everybody happy juga, kita nggak bisa menelusuri sejauh itu, tapi inilah keputusan yang dirasa paling aman begitu dengan tekanan publik yang luar biasa kan. Ya kita nggak bisa menghilangkan faktor X di situ, karena kalau senyatanya kita melihat tuh bukan hanya perdebatannya adalah ancaman pidananya kah yang dilihat atau putusan yang dilihat untuk kemudian bisa mengembalikan seseorang ke instansi asalnya.
Ini kalau kita lihat aturan mainnya kan memang ya 2 tahun Kalau saya lebih pidana ke penjara. mentalitas atau perilakunya juga, Mas. The mentality yang bisa melakukan sesuatu di bawah tekanan itu kan menjadi Catatan tersendiri. catatan, Betul. ya kan? Bahwa polisi itu dalam harus dicontohkan, dan contoh idealnya bukan Eliezer. Gitu. Jadi itu juga diakui gitu loh, bahwa memang terdakwa pembunuhan yang mendapat dukungan atas kejujuran ya. Kalau soal kejujuran, soal apa yang sudah dilakukan membuka di fakta persidangan itu saya pikir sudah selesai, karena pembunuhan berencana ini sudah diputus ya kan. Sebenarnya paling amannya mungkin kita bukan menyelamatkan orang per orang ya, nggak nyebut label misalnya Eliezer, tapi semangat untuk menyampaikan kejujuran, untuk berani katakanlah walaupun ada keterlambatan, tidak di awal sekali, tapi diproses di tengah penyidikan. Ini yang kemudian bisa membuka satu perkara kan. Dan ini mungkin perkara yang baru kali ya. Pertama kali di institusi kepolisian yang kasusnya tadi korbannya polisi. Kalau itu saya sepakat. Ini kan soal komplain kenapa diterima lagi di kepolisian. Dapatkah menjadi contoh yang baik? Bukan soal kejujuran ya, soal membunuh. Ya. Itu yang kemarin Polisi membunuh polisi. Kebenaran kemarin tadi karena itu saya katakan, apakah ini kebijakan yang populer atau populis nih? Populis. Untuk mengambil, itu harus kita pisah ya. Sebentar, kita tahan dulu. Kita boleh ya dengar Boleh ke Om Royke ya. Om Royke ya sebagai Kita pengen tahu pamannya juga. Eliezer. Om Royke, ada pandangan nggak tentang putusan Eliezer, kemudian belakangan keluarga dari Joshua juga memberikan komentar misalnya ketidaknyamanan terhadap beberapa situasi. Silakan Om Royke, apa pandangan Om Royke dan keluarga? Ya, selamat sore semua. Oh, sore. Bapak-bapak, kepada Inang, salam baku dapat. Ya, terima kasih, saya mewakili keluarga. Ya, hanya melihat masalah ini dari segi hukum. Saya tidak berkomentar. Soalnya masalahnya kami di Manado ini kan cuma lihat di berita, di televisi. Jadi saya keluarga di Manado tetap melihat masalah ini secara hukum, dan juga kami juga tetap Om Royke, mohon maaf pada keluarga almarhum Bang Jos, sama dengan Icat sudah mohon maaf pada Bang Jos. Jadi kami melihat masalah ini ya bagaimana ya, tidak bisa berkomentar. Ya. Om Royke, kalau dari sisi hukumnya Om, cukup puaskah dengan putusan terhadap Icat? Kemudian apa komentar Om soal LPSK yang begitu luar biasa menjaga Icat selama proses peradilan berlangsung Om? Ya, saya atas nama keluarga yang di Manado juga berterima kasih kepada LPSK yang selalu menjaga Icat dalam masalah ini. Juga kami di Manado belum bisa untuk melihat masalah yang terjadi saat ini. Kalau saya mungkin belum bisa berkomentar. Saya ini kan masih belum bisa mengambil kesimpulan dari masalah ini. Tapi biarlah ini proses hukum sementara berjalan, ya. Gitu. Oke. Bang, ini kan hasil atau putusannya Richard Eliezer dari sidang etik Polri ini kan didemosi 1 tahun gitu ya. Dari pihak keluarga apakah menerima itu, Om Royke? Ya, kalau kami dari pihak keluarga itu, kalau saya mewakili keluarga ya tetap melihat ini sebagai suatu proses hukum yang berjalan. Apa yang
yang menjadi kesimpulan kami di Manado tetap menerima Oke. sesuai dengan proses yang sedang berjalan sekarang. Oke, terima kasih Om. Terima kasih Om Royke. Bagaimana Inang dengan putusan demosi 1 tahun ini? Menurut Inang, apakah itu ganjaran setimpal untuk Eliezer? Iya, saya pikir kan kalau itu kan juga diberikan hukuman 18 bulan itu karena kalau di atas 2 tahun maka dia tidak boleh lagi menjadi anggota polisi ya kan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita melihat institusi secara keseluruhan, Eliezer sudah menjadi contoh dari sosok yang jujur lalu juga sosok pertobatan yang sudah dimaafkan oleh keluarga ya karena dalam hal untuk institusi kepolisian yang tadi saya katakan bahwa Eliezer itu bisa berkarir di tempat lain juga di LPSK dia sudah diterima dengan tangan terbuka, dia bisa bantu orang-orang lain yang nasibnya seperti dia yang pernah menjadi terdakwa lalu menjadi justice collaborator. Kenapa? Karena dia sudah mengalaminya. Kalau menurut saya itu lebih baik ketimbang dia di institusi kepolisian yang capnya itu tidak akan sebaik kalau dia bekerja misalkan untuk LPSK. Iya. Sesuatu kalau kan pernah ada kalau kita pernah menjadi korban kekerasan seksual maka kita akan membantu gerakan yang against the kekerasan seksual gitu. Biasanya korban-korban dari kekerasan seksual itu akan menjadi orang yang paling pandai berbicara karena sudah pernah mengalami. Berempatinya ya. Kalau Icat sebagai seorang justice collaborator bisa menjadi frontline yang bisa sekarang ini LPSK juga saya bicara dengan Ito Partogi dikenal oleh publik karena Eliezer. Selama ini orang nggak tahu LPSK itu apa dan apa itu fungsinya di dalam penegakan hukum. Nah itu akan menjadi sangat ideal ketimbang di kepolisian yang masih akan ada polemik. Dan mungkin ini win-win juga terhadap keluarga Joshua ya. Of course, Kan kenapa? setidaknya tidak di polisi juga kan. Betul. Bukan soal Eliezer ya, tapi institut kepolisian bahwa kejadian ini kan coreng di mata kepolisian. Adanya Sambo tidak akan bisa dihapuskan dalam sejarah, ya kan? Apapun yang dilakukan Icat, dia adalah bagian dari senario itu yang akan melekat kepadanya apabila dia di kepolisian. Ya kan? Tapi dengan pengalamannya sebagai JC maka dia akan menjadi sosok yang ideal untuk bekerja di LPSK kalau menurut saya gitu. Kita tanya ke LPSK berarti. Nah. Pak Edwin, komentar dong soal ini Bukan Pak. punya saya tapi saya Kita tentu tahu lah LPSK mendapatkan apa ya? Ruang, kemudian kita juga publik mengapresiasi LPSK kemarin total sekali all out dan kita minta tanggapan tuh termasuk tadi komentar Inang, mungkin nggak kalau Eliezer kayaknya lebih oke kalau di LPSK, gimana Pak Edwin? Ya memang kesempatan itu kami buka Mas Imam, karena memang di LPSK itu banyak teman-temannya Eliezer, maksud saya anggota Polri yang ditugaskan di LPSK ya, dari berbagai satuan, ada Brimob, ada Serse, ada Intel, ada Polair, ada Polantas ya, yang memang bekerja di LPSK, memang ditugaskan oleh Kapolri di LPSK. Jadi itu salah satu jalan juga untuk buat kami lebih mudah untuk mengawasi, melindungi Eliezer. Sisi lain juga merubah posisi metafor Eliezer dari pelaku jadi pelindung. Dan itu tadi sebagaimana tadi Irma sampaikan ya, bahwa Eliezer ini kan pernah dalam posisi sebagai pelaku, pernah berposisi sebagai justice collaborator. Dengan dia kalau di LPSK tentu dia tahu atau dia semakin menyelami ya suasana kebatinan orang-orang yang dalam posisi yang mungkin ada serupa dengan dia ya, atau dalam posisi yang memang harus yang harus ditolong, dibantu, dan itu memang pekerjaan yang sehari-hari dikerjakan di LPSK. Jadi polisi-polisi tugas di LPSK itu kan mengamani, melindungi para saksi, para korban dari korban kekerasan seksual, korban penyiksaan, korban penganiayaan berat, perdagangan orang, ya, macam-macam, termasuk juga saksi dari peristiwa korupsi. Jadi memang menjadi harapan kami supaya juga tidak ada problem psikologis buat Eliezer ketika berdinas di kepolisian, ya dia bisa tetap menjadi anggota Polri yang berdinas di LPSK.
Demikian Mas Imam. Pak Edwin, selama menjaga Eliezer, apa cerita-cerita unik, menarik, tantangan mungkin? Apakah ada yang berbeda selama menjaga Eliezer? Yang berbeda gimana Mas Imam? Ada yang ganggu nggak? Gangguan-gangguan tekanan. itu sebetulnya ada nggak waktu menjaga Richard ya? Ada gangguan kah? Ya. Atau ada ancaman-ancaman kah? Atau semuanya smooth? Ya, mungkin karena dilindungi oleh LPSK Mas Hensat, sehingga kemudian ancaman gangguan itu tidak muncul kan. Oh, Karena kami kan yang berada 24 jam bersama Eliezer dan berada paling dekat dengan Eliezer di tempat penahanan ya. oh, oke. Tapi LPSK sendiri mendapat tekanan nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada apa udah biasa, Pak? Nggak ada, biasa aja. Nggak ada. Biasa aja. Oke. Oke, terima kasih. Inang, kita pindah nih sekarang ke berita yang selanjutnya. Nah, kita Loh, udah ini tadi. Nah, ini dia. Nah ini nih, kalau peluang Richard Eliezer tetap di anggota Polri, apakah ada bahaya yang mengintainya? Pak Edwin, ini kan sudah ada putusan ya. Ini Icat ini tetap diawasi atau dilindungi oleh LPSK, masih terus berlangsung atau karena sudah putusan jadi dia udah nggak jadi tanggung jawab LPSK lagi? Ini pertanyaan awam kan. Kalau udah selesai masih tetap dilindungi atau Sampai kapan perlindungannya? dipersilahkan kembali ke alam gitu. Maksud saya bebas lagi gitu. Rehabilitasi WWF. Ya. Ya Mas Hensat. Jadi perlindungan pertama itu 6 bulan dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 Februari kemarin, dan sudah dari pihak Richard sendiri sudah mengajukan perpanjangan perlindungan dan sudah kami putuskan permohonan perpanjangan perlindungannya untuk 6 bulan ke depan. Jadi kami punya priorisasi perlindungan itu per 6 bulan Mas Hensat. Oke. Jadi Sampai setelah kapan 6 itu? bulan itu Bisa seumur hidup ininya perlindungannya? bisa. Oh. Bisa. Jadi perlindungan itu Mas Hensat itu tidak linear dengan proses hukum. Oh. Jadi sekalipun proses hukumnya sudah inkrah, perlindungannya masih bisa diberikan, gitu. Itu Jadi terkait dengan itu, tapi bro. catatannya Mas Hensat itu sesuai dengan situasinya ya. Memang ada situasi keterancaman ya yang masih dialami dan juga hasil evaluasi dari LPSK. Jadi memang di satu sisi bahwa dari sisi terlindungnya juga harus mengajukan permohonan karena sifatnya sukarela, voluntary, dan di sisi lain LPSK juga mempunyai mekanisme monitoring atau evaluasi untuk menyatakan apakah masih dibutuhkan atau tidaknya perlindungan tersebut. Kalau untuk Begitu, Mas Eliezer, kalau untuk Eliezer masih berarti ya Pak ya? Masih Masih dibutuhkan. tambah Ya. lagi. Oke. Oke. Ini sebelum kita ke sana tadi, ini kan lagi ngomong LPSK itu terkait dengan pertanyaan pertama gue tadi tuh. Kan banyak yang mengatakan ini sebetulnya ada perang bintang. Makanya tadi pertanyaan saya itu apakah ada kaitannya kasus Sambo ini, Mas Heri, dengan kasusnya Teddy Minahasa. Gimana tuh Mas Heri? Sebagai pengamat. Kenapa kalau Inang udah senyum-senyum Inang. kenapa kalau yang berat selalu saya yang membuka gitu. Ini kayak memang udah diniatkan dari awal itunya begini Bang Ensa. Tapi sebelum itu saya boleh komentar yang sebelum-sebelumnya. Tapi jangan lupa ya itu ya dijawab ya. Mutar dulu kita. Masalah sebelumnya kan sudah ada beberapa anggota yang terkait kasus ini yang PTDH kan. Sedangkan itu sudah ada sebelum jauh pidananya muncul. Nah ini yang jadi agak polemik di kasusnya Eliezer. Betul. Pidananya sudah dijatuhkan. Paham. Tapi kemudian etiknya malah Baru kemarin. Belakangan. bukan hanya baru belakangan tapi hasilnya mempertahankan. Padahal sidang putusan pidananya sudah ada. Walaupun dan inkrah ya karena tidak mengajukan banding kan. Iya. Ya seperti Baikuni yang dipecat ya kan. Ya, Inang sudah memahami betul hal Baikuni itu. padahal menemukan CCTV dia. Ini jadi pertanyaan besarnya. Jadi logika hukum yang dipakai ini saya pribadi nggak memahami hal itu ya. Padahal tadi kalau secara penjelasan harusnya ya kalau PTDH-nya sudah dilakukan saja, sedangkan ini pidananya belum nih. Ini pidananya sudah ada putusan,
sidangnya Tapi tidak etiknya PTDH, malah iya. tidak PTDH. Apakah ada unsur citra yang ingin dijaga oleh? Nah, Nah, itu itu bisa bahayanya, ditanyakan iya. kepada yang bersangkutan gitu ya. Bang Hensat. Kita coba memahami dari ilmu hukum. Kita tidak mengganggu-gugat keputusannya. Kita tidak punya konflik of interest juga terhadap putusan itu, terutama bagi Eliezer, karena itu pasti menguntungkan yang bersangkutan ya. Kita tidak menggugat hal itu, tapi ini akan jadi obstacle ke depan ketika ada yang keberatan terhadap hal tersebut. Nah, ini yang harus dipersiapkan adalah materi hukum untuk menjawab itu. Nah, jangan sampai Singkatnya gini, kenapa Baikuni dipecat sementara dia tidak membunuh orang dan dia belum disidang sebagai pidana ya? So that's the point, benar nggak Mas Henry? betul sekali, betul. Ini pernik-pernik ya Kalau perjalanan. akademisi kan ngomongnya terus, kalau Betul. saya aktivis boleh ngomong kenapa Baikuni dipecat, Eliezer tidak, ya kan? Baikuni tidak bunuh orang, Eliezer bunuh orang gitu. Tapi ini kan di luar justice collaborator ya. Kalau justice collaborator tadi yang dikatakan oleh Bapak Edwin Partogi adalah penghargaan yang tercakup dalam Undang-Undang MA, bahwa dia akan mendapatkan penghargaan yang berupa keringanan hukuman lebih ringan dari terdakwa lainnya. Jadi sampai di situ, dan itu harus dimuat dalam tuntutan dan putusan ya kan. Nah, ini perkara lain nih. Betul. Ini this is a different issue ya yang kita bahas. betul. Mas Henry, Beda, I agree to you. Betul. Oke. Nah itu tadi pertanyaan tadi tuh. Bisa dilanjutkan ke itu dulu tadi tuh gimana? Iya. Oke. Kalau saya melihatnya begini, saya harus normatif ya. normatif Legalistik dong. formalnya begini, bahwa dalam konteks kasus kita tidak bisa menyamakan karena pertanggungjawaban pidana sifatnya individu, Bang Hensan. Personal banget. Jadi dia yang bersalah berarti dia yang bertanggung jawab berdasarkan kesalahannya dia, porsinya. Sehingga kita agak terlalu jauh menarik kasus ini, ada relasinya dengan atau korelasinya dengan kasus sebelumnya. Oh, oke. Karena ya tadi terhadap tindak pidananya saja sudah jenisnya berbeda. Satu tindak pidana narkotika yang itu adalah menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2009, lex spesialis, undang-undangnya khusus. Kalau yang ini pakai KUHP, Wetboek van Strafrecht kan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang 1 1946 yang sekarang sudah ada undang-undang baru nih, 1 tahun 2023. Nah, ini secara jenis tindak pidananya berbeda, maka pendekatannya berbeda. Kalau berkaitan dengan yang di belakang itu isunya, nah mungkin yang lain bisa menjawab. Aktivis. Tadi kan sudah ada itu ingin jawab tuh tadi itu. Itu jawabannya. Jadi gini, kadang-kadang kan kita ini tidak boleh melupakan ketika membahas soal Sambo, dia itu bukan hanya sebagai Kadif Propam saja. Sambo itu adalah Ketua Satgasus Merah Putih yang 2019 didirikan oleh Tito Karnavian, lalu kemudian diangkat menjadi ketua, yang sebetulnya sampai Desember 2022 masih sebagai Ketua Satgasus Merah Putih ya, atas surat keputusan dari Listio saat itu. Namun peristiwa ini terjadi bulan Juli, lalu kemudian Agustus kalau tidak salah Listio Sigit mengumumkan pembubaran Satgasus yang tidak pernah dibuka secara Nanti 2021 mungkin ya, Desember 2021. 2019 kalau nggak salah berdiri. Oh enggak, maksud saya masih menjadi ketua Satgasus 2021 sampai 2022. Oh, oke. Desember. Nah, itu kan ada 450 anggota kepolisian, tetapi di dalam Satgasus itu ada 429 orang, ya kan? Ada banyak jenderal di sana yang menangani perkara-perkara yang menurut perhatian atasan. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya mesti dipertanyakan, karena dalam tugasnya Satgasus itu apapun perkara yang menarik perhatian atasan, maka itu akan diperiksa apakah itu narkotik, pelacuran, judi online, human trafficking, sex trafficking, atau corruption. Yang sebetulnya tumpang tindih dengan KPK yang lama-lama kita tidak dengar kiprahnya, karena banyak hal dalam kasus Sambo atau Minahasa dan polisi-polisi lain yang hedon di mana KPK seharusnya berperan. Ya kan, kalau presiden bolak-balik mengatakan ini loh polisi jangan hedon, ya nggak mempan. Kenapa? Karena tidak ada hukuman atau sanksi apabila mereka hedon. Jadi kalau orang korupsi atau melakukan dark atau illegal business itu kan biasanya untuk lifestyle. Yang menjadi rahasia umum sekarang ini adalah bagaimana jenderal-jenderal yang memiliki mobil harganya miliaran, lalu juga ibu-ibu dari Bayangkari yang
sama seperti selebgram ya kan. Kita tahu tasnya harganya 1 miliar, berliannya 5 karat. Nah itu kan hal-hal yang sebetulnya menunjukkan ada dekadensi ya. Dekadensi moral dan juga tidak menunjukkan tribrata atau catur prasetya sama sekali. Namun hal ini menjadi dianggap lumrah saja. Ketika seorang polisi IPW sampai nunjukin itu daftar belanjanya, Hendra Kurniawan beli cerutu aja bisa 21 juta cerutunya. Berapa banyak itu? Ya, kalau Kubah mungkin cuma dapat 20 atau 10 cerutu saja sekali party. Ada uang untuk cerutu, ada uang untuk private jet, ada uang untuk rekreasi yang sebetulnya tidak ada dalam budget atau anggaran seorang polisi. Nah, hal-hal seperti itu yang diurus oleh Satgasus Merah Putih. Jadi kalau ditanya apakah narkotik ada kaitannya, mungkin saja harus disidik. Nah, pertanyaannya siapa yang mau nyidik? Kan polisi. Iya. Kalau polisi nakal yang nyidik siapa? Kadif Propam. Nah, kalau Kadif Propamnya penjahat? Iya. Coba jawab. Nggak mau saya. Gimana jawabnya? Kan kita tadi kalau ya dong. When somebody was murdered, you report to the police. When the police kill the police, you report to the head of the internal affairs. Of the head internal affair-nya itu adalah bandit yang namanya FS. Mau lapor ke siapa? Saya akan menjawab mengutip Ebit GAD. Barangkali di sana ada jawabnya. Nah itu perkara yang serius yang harusnya dalam hal ini KPK bisa berperan ya. Sehingga cita-cita ketika mendirikan KPK sejak awal itu masih bisa diingat, ya kan? Saya bolak-balik bilang pada waktu mendirikan KPK tahun 2021, ini saya yang menyerahkan kepada Gus Dur, saya bersama dengan Marsilam Simanjuntak di istana. Nah, salah satu tujuan awal dari KPK sebagai salah seorang pendiri, saya itu selalu mengingatkan bahwa kenapa kita memiliki KPK untuk memberantas korupsi di 3 serangkai ini. Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang pada tahun sebelum reformasi 98 itu sangat terkenal sebagai 3 lembaga yang sangat korup, ya kan. Menjadi masalah besar di negeri ini ketika yang korupsi adalah aparatur penegak hukum. Kalau yang korupsi itu adalah pedagang yang bulog atau orang-orang yang di luar judikatif ini, judicial system, maka itu menjadi lebih mudah. Lalu dibentuklah KPK. Nah, tercapai nggak tujuan KPK ini? Nah, dalam hal melihat Sambo dan Minahasa, kan harusnya KPK turun sehingga bisa di frozen, mereka punya account, jadi bisa dilihat. Kalau hubungan sih ya nggak kelihatan, yang satu di sebelah sana, yang satu di sebelah sini. But if you follow the money and you follow the network, baru then you can tell whether they related or not. Karena kita nggak boleh lupa loh, yang namanya FS itu bahkan di pledoinya mengatakan pernah menyita tahun 2021 2 kali itu 1,2 juta ton sabu. Pertanyaannya kemana 1,2 juta ton itu? Kalau dirupiahkan kalikan saja. 1 kilogram 1 juta saja. 1 gram. Kok 1 kilogram? 1 gram loh, Mas Hen. Jadi itu kita tidak bicara soal hal yang sepele. Karena kalau kita mengikuti sidang Teddy Minahasa itu polisi itu bukan hanya menjadi bandar narkoba, tetapi menggunakan kantor Polres, kantor Polsek sebagai tempat transaksi. Itu kan harusnya ketahuan oleh Provos atau Kadif Propam dong. Jadi menurut saya tidak mungkin ada kejadian di Polres dan Polda yang tidak diketahui oleh Kadif Propam. Apakah itu menjawab? Ya, menjawab, Inang. Terima kasih, saya sudah cukup deg-degan. Inang, Mas Heri, kemudian Pak Edwin dan Om Royke, kita harus closing nih, Inang. Nah, tapi ada pertanyaan juga dari saya yang mungkin bisa menghiasi closingnya itu. Apakah akan ada drama-drama lagi setelah ini? Apa sih sebenarnya? Karena kan ada yang minta banding, kemudian ada komentar bahwa KUHP yang baru, hukuman mati itu tidak bisa terlaksana bila 10 tahun berkelakuan baik. Terus ada juga beberapa aktivis menyesalkan hukuman mati. Nah, kira-kira
sambil closing gitu ya, apa nih? Apakah akan ada drama-drama lain ataukah sudah selesai di sini, tidak ada drama lagi? Karena seperti Mas Imam katakan, biasanya kalau banding tuh fase selanjutnya kan senyap ya. Senyap, Publik ya. nggak bisa Fase ngikutin senyap ya, Mas gitu. Imam, ya. Iya. silakan Yang kita khawatir. dari siapa dulu? Dari Kita putar. Bung Royke dulu deh. Iya, Bung Royke dulu. Boleh ya? Boleh. Bung Royke ada komentar nggak? What next? Om Royke, what next? Ada komentar nggak? Sekaligus closing, Om Royke. Masih di mute, Om Royke. Masih di mute, Om. Di Om admin di unmute aja. Oke. Gimana Om closingnya? Silakan, silakan. Sudah terdengar sekarang. Ya, saya belum bisa berkomentar. Oke. Baik. Bersyukur saja ya Om ya. Iya, Inang. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Om Royke, terima kasih sudah bergabung ya pada sore hari ini. Sehat Salam selalu. buat keluarga Salam buat Om. keluarga. Terima kasih. Iya, Inang, nanti kapan-kapan ke Manado lagi. Baku dapat ulang, Lei. Aku dapat ulang sama Roa. Mantap. Memang di posisi sulit ya. Terima kasih Om Royke sudah menyempatkan Ya, waktu. terima kasih semua Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kita ke Pak Edwin mungkin ya. Ya, boleh bro. Baru. Pak Edwin, ada komentar nggak? Ke depan tuh LPSK apa yang akan dilakukan? Apa yang perlu diperhatikan? Ya, sekalian closing, Bang Edwin. Kasih. Halo? Bang Edwin, Ya, ya. Imam? Ya, bisa mendengar Bang? Bisa. Oke, Silakan. Bang Edwin, ini kita sekalian closing, tapi kita kepengen tahu perspektif Bang Edwin dan LPSK. Ke depan apa yang perlu diperhatikan, apa tantangan yang publik mungkin perlu tahu sehingga bisa ngejagain atau membantu LPSK juga? Ya, kalau kami kan memang sudah ada mandat dari undang-undang ya untuk memberikan perlindungan pada saksi, korban, pelapor, ahli, termasuk juga saksi pelaku bersama atau justice collaborator. Tetapi semua subjek hukum itu akan ada, Mas Hensat dan Mas Imam, kalau proses hukumnya berjalan. Ya. Jadi kita menyaksikan pada kasus Duren 3, proses hukum ini kan berjalan karena ada suara desakan dari presiden 4 kali, 6 kali kita dengar, ya kan? Ada pengawalan ketat oleh Menko Polhukam, gitu. Ya. Maksud saya, kami juga nggak mungkin bisa memberikan perlindungan kalau tidak berjalan proses hukum, karena perlindungan itu hanya bisa diberikan pada proses peradilan pidana. Gitu. Jadi kita berharap dari kasus Duren 3 ini bisa menjadi salah satu stimulus lah untuk memastikan bahwa keadilan buat korban ya para kasus Duren 3 yaitu Joshua itu bisa dihadirkan pada perkara-perkara lainnya. Bagaimana dengan perkara misalnya Wadas, bagaimana dengan perkara misalnya Kanjuruhan, ya, atau banyak perkara lainnya. Kita nggak boleh lupa bahwa harapan atas keadilan itu bisa dihadirkan lewat proses penyidikan. Tentu proses penyidikan yang akuntabel, yang profesional, yang katanya pendekatannya scientific investigation, ya. Dan itu sepertinya kan juga pada awal-awalnya kita semua seperti dibawa ke dalam imajinasi yang terjadi adalah tembak menembak. Walaupun juga kami sejak awal juga meragukan atau bahkan membantah atau bahkan kami mengingatkan untuk tidak memakai diksi itu. Jadi kepatuhan kita kepada mandat konstitusional undang-undang, ya, bukan kepada perorangan, kepada institusi, itu memang perlu kita letakkan pada tempat yang paling tinggi untuk menghadirkan bahwa negara hadir buat siapapun, siapapun korbannya, siapapun pelakunya akan ditindak. Gitu. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukum, tidak ada impunitas, tidak ada diskon, tidak ada penggelapan, penyimpangan atas peristiwa pidana yang dialami oleh siapapun yang menjadi warga negara. Kalau kami dalam posisi ingin memastikan
ya bahwa mereka yang menjadi saksi, pelapor, ahli maupun saksi maupun sahabat itu memberikan keterangan yang benar dalam situasi yang aman untuk membuktikan perbuatan para pelaku kejahatan, termasuk aktor intelektualnya. Oke. Demikian Mas Hensat, Mas Imam. Terima kasih Bang Edwin Partogi. Selanjutnya Pak Heri. Siap, Bang Hensat. Saya ingin menyampaikan begini ya, bahwa jangan sampai kita berpikir, mohon maaf ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua dan kasus yang ini ya. Karena nyawa manusia itu kan memang tidak bernilai harganya. Tapi kita perlu ingat bahwa kasus di negara ini tidak hanya Sambo satu-satunya. Masih banyak kasus-kasus lain PR di negara ini, tindak pidana narkotika, korupsi yang harus diberantas sama gigihnya, semangatnya sama seperti ketika kita mengawal kasusnya Sambo ini. Keren. Jadi tidak ada spesialisasi di situ ya. Tadi equality before the law sudah disinggung juga oleh Bang Edwin kan. Kemudian tadi berkaitan dengan pasal 100 KUHP. Saya berapa kali tuh kadang WA-an sama salah satu yang membentuk undang-undang ini, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang pasal 100 terkait hukuman mati itu ya? Itu adalah dosen saya, guru besar Prof. Markus ya sebut saja ya. Beliau selalu mengingatkan bahwa membaca pasal itu nggak boleh setengah-setengah, harus lengkap dia sampai titik. Pidana mati yang dimaksudkan adalah pidana mati bersyarat dalam kurun waktu, benar tadi Bang Hensat, 10 tahun. Nih harusnya jadi dokter hukum nih, tidak hanya pengamat politik nih Bang Hensat. Dia dokter politik dia. Bersiap, tambah lagi dokter hukum makin berkibar nanti. Sebenarnya dokter bola sebenarnya. Liverpool ya. Jangan disebut dulu. lanjut. Khusus musim ini jangan disebut. Oh siap. Silaf tadi. Jadi tadi pidana mati bersyarat itu 10 tahun untuk melihat apakah orang ini ada perubahan perilaku atau tidak. Tapi tidak semudah itu juga. Ada harus bentuknya produk hukum keputusan presiden yang harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, baru kemudian ini bisa dilakukan eksekusi atau tidak oleh eksekutor perkara pidana, itu jaksa. Jadi tidak serta-merta 10 tahun dengan penilaian yang tidak jelas kemudian orang itu bisa ujuk-ujuk begitu ya. Tapi bahwa kemudian pintu ini diubah. terbuka ya? Terbukanya begini, karena ada asas transitoir dalam hukum pidana. Ketika ada perubahan undang-undang pidana, yang menguntungkan itu yang biasanya digunakan. Nah dalam hal ini, kalau kita lihat undang-undang baru ini kan menguntungkan bagi mereka yang dikenai pidana mati. Masalahnya efektifnya kapan? Ini kan undang-undang ini akan berlaku 3 tahun ke depan. Nah persoalannya kalau itu dijadikan celah hukum ketika dia belum mendapatkan masih mengajukan upaya hukum lain, banding ataukah kasasi, dihitungnya di mana nanti? Kemudian dia mengatakan saya nggak kena di undang-undang yang kemarin, harusnya di undang-undang ini. Walaupun dia diputus, kalau kita mau sebelum ini, dia adalah menggunakan Wetboek van Strafrecht yang lama, yang ketentuan itu masih berlaku. Pasal 10 KUHP pidana pokok, pidana mati, begitu ya. Jadi itu yang menjadi catatan juga ketika kita memahami pasal 100 KUHP. Tapi bahwa itu tetap bisa menjadi celah ya untuk sangat mungkin. Karena ketika kita bicara di ranah praktik, ya itu kadang teori tidak seiring sejalan. Dasein dan dasolennya juga bisa berbeda-beda. Hukum yang diharapkan, dicita-citakan dengan yang terjadi, kadang bisa berbeda. Oke. Begitu. Inang, Yes. ke depan apa yang harus kita perhatikan Inang? Next, peristiwa Duren 3 atau Sambo Gate ini harus menjadi peluang emas ya bagi kepolisian untuk reformasi, karena bukan hanya saya sudah melaporkan kepada Pak Mahfud, kepada One Team Press, dan juga berbicara sering-sering sesuai dengan apa yang pernah saya bahas di podcast Horas Inang juga, bahwa akar dari permasalahan itu adalah ada PP nomor 2 tahun 2003 yang menyangkut soal disiplin kepolisian yang masih mengambil mentah-mentah dari disiplin militer. Masih ada hukuman fisik di situ, masih ada ankum di situ, atasan yang bisa menghukum. Sementara kita ini pada waktu 98 memisahkan militer dari dui fungsinya, itu adalah supaya lepas dari kekuasaan, lepas dari menjadi alat politik dari penguasa. Nah, ketika kita lengah dan tidak melihat polisi, sudah menjadi kultur yang sangat mengerikan. Eliezer hanyalah salah satu contoh. Joshua hanyalah salah satu korban saja. Bagaimana ke depannya supaya tidak terjadi lagi, tidak boleh ada Joshua yang lain di dalam kepolisian, dan tidak boleh ada bawahan yang melampaui
ya melampaui kehormatannya sebagai seorang polisi yang akhirnya harus dihukum karena dia harus bunuh orang. Nggak boleh. Polisi itu nggak whatever in the mind, you don't kill innocent people, apalagi yang unarmed. Jadi itu hal seperti itu tuh penting banget menurut saya, karena kualitas kepolisian ini kan ditentukan oleh orang-orang yang berada di polsek dan di masyarakat, bukan orang-orang yang di Mabes. Ya, nah, tapi ini menunjukkan bahwa seorang Jenderal Bintang 2 juga bisa dihukum, itu baik untuk equality before the law. Itu yang pertama, supaya disiplinnya diubah. Itu PP nomor 2 2003 itu harus silahkan di browsing, harus ditarik sehingga polisi bisa menjadi sipil. Jadi polisi sama polisi itu ngomongnya seperti PNS, seperti saya bicara dengan Anda atasan saya, tapi Anda nggak boleh keplak saya, nggak boleh getok saya pakai pistol, dan nggak boleh suruh saya bunuh orang. Karena kita civil supremacy. Polisi itu adalah sipil yang selama ini terlupakan. Ya kan, lalu yang kedua soal bagaimana perilaku dari para pejabat-pejabat polisi yang korup, yang kemudian menjadi penjual narkoba dan menyuruh anak buahnya. Jadi the same thing happen. Teddy Minahasa menyuruh Dodi sebagai Kapolres untuk memasarkan narkotik. Sekarang masih disidang, tentu ada bantahan segala macam. Tapi intinya bahwa ada barang bukti yang dijual. Yang ketiga, barang bukti tidak boleh lagi dipegang oleh polisi atau jaksa. Harus ada custodian, lembaga independen. Kalau di luar negeri itu US Marshal. Itu pasti Bang Edwin bisa kasih tahu kalau disita sabu-sabu, narkotik, mobil, uang. Kita namanya Rukbasan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. It doesn't work. It doesn't work. Itu yang harusnya dimaksimalkan. It doesn't work. Sebenarnya nggak bisa rumah itu, harus lembaga yang sama kuatnya dengan kepolisian. Dengan namanya saja rumah siapa yang urus? It has to be lembaga seperti US Marshal, seperti lembaga reklase, ngerti nggak, Mas? Jadi the people, polisi ini kan menjalankan tugasnya jelas. Tribrata, Yandung Yom, melayani, melindungi, mengayomi. Sebagai aparat penegak hukum, menciptakan ketertiban, keamanan, masyarakat, dan kedamaian. Memberikan saya rasa damai terhadap tubuh saya dan harta benda saya. Itu luar biasa. Pertanyaannya, apakah perasaan itu sudah ada pada masyarakat? Kan belum. Nah, itu juga mesti diurus, bahwa ya kepolisian itu juga tidak boleh lagi memakai senjata-senjata pembunuh seperti Glock yang sudah menghilangkan nyawa Joshua. Saya bicara dari mulai yang sangat dari tataran hukum, organisasi, sampai ke yang praktis. Kenapa? Karena itu semua sama pentingnya. Kalau polisi dengan pangkat rendah memakai Glock 17 itu nggak masuk akal. Tentara saja harus jenderal bintang 1. Kolonel aja masih pakai pindad. Pistol mahal ini katanya. Pistolnya raja-raja, harganya saja $15.000. Ya, dan itu kan ada aturannya bahwa ketika masuk pakai laras panjang, ada aturannya. Nah, aturan-aturan itu ditabrak. Nah, ini harus dibenahi. Jadi lalu juga soal custodian, bahwa barang-barang bukti yang ada di tangan kepolisian itu tidak boleh lagi diurus oleh polisi. Kenapa? Karena polisi tugasnya adalah menangkap penjahat. Urusan nanti penjahatnya dipindahkan ke tempat lain, lalu barang buktinya itu diurus, itu harus oleh lembaga lain. Kalau Teddy Minahasa tidak kita jadikan pelajaran, maka bangsa ini tidak akan pernah belajar. Ada yang missing dalam penegakan hukum yang tidak boleh semuanya diserahkan kepada kepolisian. Dia yang nyidik, dia yang nangkep, dia yang ngambil barang bukti, dia yang jual lagi. It's like seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah berhenti kalau tidak diisi oleh lembaga yang memang betul-betul mengurusi soal barang bukti. And nobody can touch the evidence atau barang yang disita atau dijadikan barang bukti, barbuk itu. Yang terakhir, kita ini tahu polisi ini sekarang terkenal sebagai ahli menghilangkan CCTV. 1, urusan Sambo. 2, urusan kejaksaan. 3, urusan KM 50. 4, 5, 6, 7 bisa diisi listnya. Artinya bahwa the obstructions of justice itu kerap terjadi. Siapa yang melakukannya? Oknum. Oknum kepolisian. Bagaimana supaya tidak ada oknum lagi?
polisi di mana-mana di seluruh dunia itu sudah mengenakan yang namanya body cam. Jadi ketika mereka mengenakan rompi bertugas itu ada yang namanya body cam. Saya melihatnya pada waktu sidang Johnny Depp dengan Amber Heard ya. Yeah. Amber berbohong, dia bilang rumahnya berantakan. Polisi dari LAPD datang menunjukkan body camnya bahwa rumahnya rapi, tidak ada kekerasan. Jadi ketahuan bahwa dia berbohong. Kenapa? Karena melekat di badannya, Mas Henry. Jadi ketika menggerebek, dia bilang ada 10 kilo, ternyata yang ditangkap 50 kilo. Nggak bisa lagi begitu. Lalu ada lagi yang disambar petir. Kalau nggak disambar petir, rusak. Lalu juga disambar petir, rusak, dicolong orang. Kan aneh. Kenapa CCTV ini selalu menjadi dalih untuk menghapuskan bukti? Rusak Ya, pada waktunya. Enggak, ini serius karena ini terjadi berkali-kali. Jadi kalau kita bisa mengusulkan ada uang yang banyak dari anggaran polisi untuk beli senjata atau bikin gedung yang megah, sudah jadi, sekarang tinggal SDM-nya. Iya. Kalau dipakaikan itu, dia bertugas di Polantas pun nggak bisa dia mau ada transaksi apapun. Kalau dia datang untuk ke satu tempat Iya. menyita narkoba atau apapun juga, everybody can see it. Kenapa? Karena Ada body cam. body cam. Jadi nggak ada lagi nyalahin, oh kesambar petir, oh ketabrak, oh dicolong orang. Nggak bisa. If you go on duty without it, then you will be fired. Oke. As simple as that. Jadi kita tuh tahu bahwa kita akan memiliki kepolisian yang dipercaya, yang bersih, yang benar-benar bisa mengayomi supaya bisa, ya kita mau jadi negara demokratis kalau kepolisian yang nggak bersih kan nggak bisa jadi. Iya. Terima kasih. Dan Jadi mungkin itu terakhir penting Bang banget. Hensat. Oh boleh. silakan. Memahami terkait dengan apa yang selama ini jadi perdebatan di hukum kita ya, khususnya di kasus Sambo adalah memahami perintah atasan yang sah. Itu penting untuk kemudian disosialisasikan lebih jauh. Jangan sampai berlindung oknum terhadap satu tindakan pidana itu Karena berdasarkan diperintah. karena perintah atasan yang sah. Padahal ada kode etik profesi yang mengatur hal itu. Misalnya yang paling gampang adalah boleh menolak perintah atasan dengan dalil kalau itu bertentangan dengan nilai hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu hukumnya wajib untuk ditolak. Nah mungkin ini perlu untuk disuarakan agar tidak terjadi kesalahpahaman kembali ke depan. Itu biang keroknya di PP nomor 2 2003 karena di situ dituliskan harus tunduk kepada perintah atasan yang bisa menghukum. Jadi ada ankum, nggak boleh di kepolisian ada ankum, nggak boleh lagi. Ada dumping begitu. True. Oke. Jadi kepolisian tidak boleh lagi ada ankum karena itu adalah yang disiplin militer yang memang harus menghadapi kombatan. Kalau polisi kan menghadapi rakyat, menghadapi saya, menghadapi Anda yang harusnya nyeberangi nenek-nenek, ya nolongin orang yang kejebur di sungai. Itu tugas polisi yang benar-benar To protect and to serve. to serve, 75%. Yang 25% itu baru reskrim. Tapi yang 75% ini dianggap sebagai tidak penting. Yang paling penting yang reskrim. Itu kan kebalik, Mas. Ya. Jadi itu yang mesti dikembalikan gitu supaya marwah kepolisian kita itu menjadi Lebih baik. lebih baik, jadi gagah dan jadi Lebih berwibawa lah. ya Bagus lah. jadi polisi bukan Ya. jadi bandit yang pakai seragam ya kan. itu benar. Jadi itu bahaya sekali kalau sampai level of trust of the people yang sekarang sudah di titik nadir itu menjadi lebih ini. Nah, kalau kita lihat polisi melakukan transaksi narkoba di Kapolres, di tempat Polres. Kenapa? Karena itu tempat yang paling aman. Dia pakai seragam polisi, kantornya tulisannya kantor polisi. Tapi ketika transaksi narkoba yang merusak bangsa, yang bisa membunuh jutaan orang itu dilakukan di tempat polisi, maka itu yang kita lihat tuh sebenarnya bukan polisi. Ya. Cuman seragamnya aja, Mas. Kalau ada transaksi narkoba yang dilakukan di polsek-polsek dan di polres-polres sesuai dengan keterangan di sidang Teddy Minahasa, maka itu harus mendapat perhatian. Oke. Saya kasih tahu lagi teman saya bekas bandar besar. Iya. Dia bilang saya dulu yang supply ke AA Gatot. Kalau almarhum ya. Kalau misalkan ada syabu-syabu yang mau dikirimkan, maka saya mengirimkannya melalui polsek. Bagaimana cara mengirimkannya? Pakai patwal mobil polisi. Aduh. Kenapa? Karena akan aman sampai di tujuan. Itu terjadi bertahun-tahun dan itu real.
Oh iya. For all the people who use drugs dan who used to do the transaction with the drugs, itu menjadi satu rahasia umum. Nah itu yang harus dihentikan, berhentilah. Yang harus dilindungi itu seluruh rakyat Indonesia, bukan bandar narkoba atau bukan mafia. Kita ini yang harus dilindungi. Cocok Inang. Terima kasih banyak. Mau kaburan saat ini saya pegang ini. Jadi Makin berbahaya makin sore ini obrolannya. teman-teman semua, itu tadi. Terima kasih para pembicara kita. Ada Bang Edwin Partogi, Om Royke, Bang Heri, Ya, sama-sama, kemudian Bang Inang. Irma Utabarat, Terima Horas. kasih. Kami di sini berisik, bukan hanya sekedar berisik, tapi ini demi perbaikan di Ya. Indonesia, demi perubahan yang lebih baik. Nah, masuk tuh kan. Nah, silakan Mas Imam. Ya, jangan baper nontonnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai jumpa guys. Itu. Horas. Gak apa-apa. Oh ya katanya itu tuh jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, itu. Subscribe dan jangan lupa cek YouTube-nya Inang. Iya, Horas Horas Inang. Jangan lupa juga. Mas Itu- Heri punya YouTube? Ke depan. Oke, cek juga Agak YouTube saingan gitu. Mas Heri Next. ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Edwin. Bang Edwin, thank you Bang. Om Royke. Horas. Sehat-sehat, Bang. Tuku. Nah, Ya. Jumpa 3, lagi kita 2, besok. 1. Ya, Bang. Ngobrol lagi Oh. kita ya. Segera.